Nah, ini nih ada JP dari DKI itu, kalau ikut ikutlah, gitu kan? Kasih Pak Eko untuk dukungannya. Ya, sama-sama. Itu yang Mas Pros masih miring-miring gitu, yang mau duduk miring. Assalamualaikum, Mas Pri. Saya harus pakai kamera nih. Waalaikumsalam. Mana sih yang manggil-manggil nih? Ini, Oh, baru kelihatan ngacung-ngacung. sekarang. Temu Nah, Mas. lagi. Biye, 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 biye. Hmm, aku join ya. Mau nggak silahkan. Penampilannya beda nih. Iya, di sini pagi Jumatnya harus pakai ini tahu belangus ini nih. Tambah, Hah? Tambah keren sekarang. Alhamdulillah, sama itu yang di DKI itu. Tambah cerah aja nih, tambah awet muda nih, Mas. Iya dong. Harus lebih cerah. Hah? Iyalah. Harus lebih cerah dong. Jam 10 boleh Izin ya? Jam Bapak 10 Ibu, ya? teman-teman, karena ini hari Iya. Jumat, mungkin kita akan segera mulai ya. Eh, Silahkan Pak Sur. Baik, izin Pak Suryana. Ya, silakan Pak Dewi. Apakah suara saya terdengar, Bapak? Terdengar jelas. Cemerlang. Bening, bening. Mohon perhatian, Bapak Ibu. Dipersilakan kepada seluruh peserta untuk mengatur mikrofon dalam posisi mute dan menyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk semuanya. Yang saya hormati, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi DKI Jakarta, Mbak Suryana. Yang saya hormati, Kepala BPS Kabupaten Kota, para pejabat fungsional media, para pejabat JFT JFU di lingkungan BPS Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh peserta yang hadir di ruang Zoom. Serta tidak lupa saya akan menyapa narasumber hari ini, yaitu Ayesa Tantriana, SST MSC, selaku statistisi muda di BPS Kota Jakarta Barat. Selamat datang dalam acara Jumat Berbagi Ilmu, seri 1 BPS Provinsi DKI Jakarta, dengan tema Kiat Menulis dan Lolos Publikasi Jurnal. Pada hari ini, Jumat 26 April 2024. Saya Dewi, selaku MC, akan memandu acara JBI hari ini. Di JBI, dapat ilmunya, dapat berkahnya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bertemu secara daring dalam acara yang luar biasa. JBI Seri 1 ini merupakan JBI pertama yang diadakan pada tahun 2024 oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. Untuk memulai acara hari ini, mari kita ucapkan basmalah agar rangkaian acara hari ini berjalan lancar dan penuh dengan berkah dan manfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bapak. Berikutnya, kita melakukan sesi dokumentasi. Saya akan dibantu oleh Mas Dimas ya. Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya dan menunjukkan senyum terbaiknya. Di sini ada 3 halaman. Bapak Ibu untuk dimohon standby seperti itu ya. Baik, akan kami mulai dalam 1, 2, dan 3.
Oke, sudah selesai Bapak Ibu. eh Bapak Ibu seluruh hadirin, sehubungan dengan singkatnya waktu pada Jumat ini, acara inti dari JBI series pertama. Untuk selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada moderator, yaitu Kepala Bagian Umum BPS Provinsi DKI Jakarta. Kepada Pak Suryana, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota se-DKI Jakarta, yang saya hormati para pejabat fungsional ahli media, juga tidak lupa saya sapa yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bagian Umum Selindo yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan yang tidak lupa saya sapa yang saya hormati narasumber kita, Ayesa Tantriana. Terima kasih atas kesediaannya untuk sharing berbagi ilmu pada hari Jumat ini. Dan seluruh peserta yang kami banggakan. Masih dalam suasana Syawal, izinkan kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan saya Suryana akan menjadi moderator pada Jumat Berbagi Ilmu JBI seri perdana tahun 2024 ini dalam 90 menit ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mengutip salah satu imam, yaitu Imam Al-Ghazali, mengatakan, jika kamu bukan anak raja, bukan juga anak ulama, maka menulislah. Nah, kutipan ini saya rasa sangat relevan dan menjadi pengantar Jumat Berbagi Ilmu seri perdana ini yang akan mengambil tema kiat menulis dan lolos jurnal, lebih tepatnya lolos jurnal internasional gitu. Bersama saya, bersama kita telah hadir Ayesa Tantriana SSTMSC, seorang lulusan pasca sarjana jurusan Social Research Methods dari London School of Economics and Political Science atau LSE. Saat ini beliau bekerja sebagai pejabat fungsional statistisi ahli muda di BPS Kota Jakarta Barat dan menjadi insan statistik teladan tahap 1 BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Yang menarik di tengah kesibukannya sebagai ASN, Saudari Ayesa juga aktif dalam pengembangan diri, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari CV yang disampaikan ke kami, dari 10 di antara 12 pengembangan diri Saudari Ayesa, itu justru dilakukan di kancah internasional. 2 di antaranya saya sebutkan, beliau pernah menjadi narasumber pada spesial IAR-IW World Bank Conference on New Approaches to Defining and Measuring Property in a Growing World, presenting analysis of property in village level of Indonesia with Small Area Estimation Case in Bangkalan District. Diselenggarakan oleh World Bank pada tahun 2019. Selain itu, saya juga pernah menjadi peserta dari Summer School of Multidimensional Property Measurement and Analysis diselenggarakan oleh Oxford Property and Human Development Initiative atau OPHI, University of Oxford tahun 2021. Nah, mengapa beliau kami jadikan narasumber? Karena salah satu publikasi internasionalnya adalah dalam bentuk jurnal dengan judul Property and Vulnerability Transition in Indonesia Before and During the COVID-19 Insights from Synthetic Panels, diterbitkan oleh Springer tahun 2023. Nah, JB kali ini kita akan mengupas bagaimana kiat-kiat menulis dari Saudari Ayesa dan bagaimana upaya Ayesa bisa lolos pada jurnal internasional yang akan dibagikan hari ini. Untuk tidak berlama-lama,
kami persilahkan Aisyah untuk menyajikan, mempresentasikan selama 30 menit. Namun izinkan saya akan menyampaikan peringatan bila mana waktu akan terlampaui ya. Lalu selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara moderator dengan narasumber dan tanya jawab antara audiens dengan narasumber. Kami akan membuka 3 pertanyaan dan bila mana waktu masih tersedia, kita akan buka kembali sesi berikutnya. Untuk Aisyah disilahkan. Terima kasih Pak Suryana. Apakah suara saya terdengar, Pak? Jelas. Dengar ya? Oke. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat Sudah Aisyah. Sudah terlihat. terlihat ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di acara JBI hari ini. Terima kasih juga kesempatannya untuk Pak Suryana dan tim dari BPS DKI sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai kiat menulis dan juga lolos publikasi jurnal internasional. Mungkin perkenalan lagi, nama saya Ayesa atau biasa dipanggil Yesa. Saat ini saya bekerja di BPS Kota Administrasi Jakarta Barat. Ya, mungkin disclaimer terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu mungkin apa bertanya-tanya gitu ya, apakah saya ini memang expert atau bukan. Sebenarnya sharing saya hari ini tuh berdasarkan pengalaman saya yang cukup terbatas di bidang publikasi. Alhamdulillahnya pengalaman saya ini memang pengalaman kedua sebenarnya untuk publikasi internasional yang benar-benar lolos ke jurnal internasional. Alhamdulillahnya terindeks Scopus Q1 dan itu proses publikasinya sebenarnya submitnya itu tahun lalu, awal tahun lalu dan sampai eh, bisa dipublish itu akhir tahun lalu, tahun 2023 bulan Desember. Dan saya juga cerita-cerita hari ini itu juga berdasarkan kesempatan lainnya saya di tahun, kalau nggak salah 2 tahun lalu apa ya sebelum saya sekolah itu, saya juga sempat submit salah satu jurnal yang emang special edition di demografi tentang kesejahteraan gitu kesejahteraan rakyat. Cuma karena waktu itu revisinya bertubi-tubi, endless banget, akhirnya saya memutuskan untuk withdraw submission aja karena saya juga waktu itu ada kesibukan lain. Dan alhamdulillahnya mungkin di tahun kemarin memang ada satu jurnal saya yang mana merupakan disertasi S2 saya juga di LSE di London School of Economics dan berhasil diterima sampai sudah publish di tahun lalu. Mungkin untuk outline paparan hari ini, nanti di part pertama izinkan saya untuk marketing terlebih dahulu, marketing produk saya, marketing karya saya itu mengenai apa sih yang saya tulis sebenarnya, terus habis itu nanti di sesi berikutnya akan saya coba jelaskan gimana sih proses penulisannya, gimana sih resep-resep menulis apa namanya, ini tulisannya memang research base ya, artinya jurnalnya itu berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, dan gimana sih caranya sampai bisa publish di jurnal, jurnalnya itu memang konteksnya jurnal internasional. Jadi mungkin kalau jurnal nasional mungkin bisa lain cerita lagi untuk proses publikasinya seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share di itu kali ya. Biar Bapak Ibu bisa baca abstraknya juga di link di Zoom. Link papernya nggak bisa. Sudah saya share itu linknya. Bapak Ibu bisa akses, bisa buka. Jadi yang saya tulis ini judulnya Poverty and Vulnerability Transitions in Indonesia Before and During COVID, Insights from Synthetic Panels. Jadi memang karena saya jurusan S2-nya juga jurusan metodologi riset, jadinya memang tulisan saya ini nggak cuma menawarkan sesuatu yang sifatnya substansi mengenai kemiskinan, tetapi juga menawarkan apa ya, sisi metodologinya, pengembangan metodologinya. Dan ini makanya jurnal yang saya pilih untuk mempublikasikan artikel saya pun juga memang International Journal of Methodology, Quality and Quantity, dan publishernya adalah Springer.
Bapak Ibu bisa langsung akses nanti di link yang sudah saya taruh di chat. Kemudian sebenarnya apa sih yang Ayesa tulis gitu ya? Mungkin kita bisa mulai dulu dari latar belakangnya. Jadi pada saat penulisan artikel ini memang kondisinya kan saya sedang S2 waktu itu tahun 2022. Dan itu masih masa pandemi, dan pada saat pandemi itu kan itu masih awal-awal banget ya, nggak awal-awal sih, pertengahan. Dan pada saat itu memang literatur mengenai dampak COVID, dampak pandemi terhadap kemiskinan itu memang masih sangat terbatas. Dan pada saat ada economic shock seperti pandemi COVID-19 itu memang analisis kemiskinan itu akan lebih apa ya, akan lebih komprehensif gitu, ketika analisisnya itu tidak hanya bersifat 1 tahun cross section gitu ya, atau lihat time series dari tahun ke tahun, tapi juga kita melihat dinamikanya atau transisi kemiskinan, dan juga kalau di saya ditambahkan kerentanan terhadap kemiskinan. Nah, masalahnya adalah pada saat masa pandemi itu memang keterbatasan data tuh menjadi apa ya, menjadi hambatan gitu buat peneliti-peneliti. Kenapa? Karena memang datanya waktu itu banyak yang belum tersedia karena memang masih awal-awal. Kemudian juga dari segi literatur tersendiri, yang saya lihat beberapa profesional gitu atau beberapa profesional peneliti itu memang mencoba memprediksikan dampak pandemi terhadap kemiskinan ini, terhadap transisi kemiskinan itu menggunakan data yang sebelum periode pandemi gitu, dengan harapan uh, bisa memberikan gambaran nanti seperti apa pada saat pandemi. Jadi misalkan pada saat sebelum pandemi aja transisi kemiskinannya seperti ini, gimana mungkin pas pandemi bisa lebih parah lagi seperti itu. Dan memang pada saat itu penggunaannya menggunakan data during normal period. Di sini saya quote unquote, memang pada saat masa sebelum pandemi. Permasalahan berikutnya untuk konteks Indonesia, dan ini juga bukan cuma konteks Indonesia doang, tapi sebenarnya negara berkembang lainnya, di Indonesia itu jarang sekali adanya survei panel. Mungkin kalau sekarang kita bicara Susenas, sudah ada Susenas 2022, 2023, 2024 yang menggunakan rumah tangga panel. Jadi kita bisa track status kemiskinannya over time seperti apa. Di tahun 2022 seperti apa, 2023 seperti apa, 2024 seperti apa. Permasalahannya pada masa saya melakukan penelitian ini memang Susenas itu yang tersedia sebelum dan sesudah pandemi itu sifatnya non-panel. Artinya sampel yang didata di tahun 2019 dan 2020 pada saat pandemi itu adalah orang-orang yang berbeda. Dan itu menjadi keterbatasan sendiri untuk seorang peneliti menganalisis transisi kemiskinan atau kerentanan terhadap kemiskinannya. Dan ini pada akhirnya ada metode yang memang dikembangkan World Bank, dan salah satu ekonom yang mengembangkan itu memang alumni dari kampus saya juga, si namanya Lanzhou ini, Peter Lanzhou. Dia memang saat ini di World Bank, dan dia fokus kepada pengembangan analisis kemiskinan di dunia konteksnya. Terus mungkin supaya penjelasan saya hari ini tidak terlalu methodological, karena mungkin Bapak Ibu lebih tertarik gimana sih proses publish internasionalnya. Mungkin saya cuma ngasih gambaran sedikit aja. Pada saat penggunaan penulisan ini, riset ini, saya menggunakan tadi Susenas 2019 dan 2020, yang mana sampel 2019 dan sampel 2020 adalah rumah tangga yang berbeda. Seperti itu. Dan ceritanya gimana sih dengan hambatan itu, kita bisa manipulasi sedemikian rupa supaya nanti analisisnya itu bisa seolah-olah panel. Artinya jadi kita bisa lihat gitu, rumah tangga mana aja sih yang dari pandemi sampai dari sebelum pandemi sampai pandemi terjadi itu masih miskin, atau rumah tangga mana aja sih yang tadinya nggak miskin sebelum pandemi malah jadi miskin pada saat pandemi. Intinya permasalahan transisi kemiskinan itu seperti itu. Mungkin tambahan analisisnya selain mengenai kemiskinan, kalau kemiskinan saya percaya Bapak Ibu udah lebih paham juga dari saya. Seperti biasa kita mengacunya ke garis kemiskinan untuk mengidentifikasi yang miskin atau tidak miskin. Nah, kerentanan ini sebenarnya sesuatu yang baru. Kenapa? Karena memang ketika ada economic shock tadi, ketika ada ketidakpastian ekonomi, tiba-tiba di dunia ini dilanda pandemi gitu. Banyak orang-orang yang pada akhirnya itu memang menjadi rentan, atau bahkan orang-orang yang tadinya sudah rentan di sebelum pandemi malah jadi miskin gitu di tahun 2020. Dan itu apa ya, tipe-tipe penduduk seperti itulah yang sebenarnya menjadi PR besar juga buat pemerintah gitu. Jangan sampai orang-orang yang rentan ini kan
jadi miskin juga pada saat pandemi. Akhirnya kan menjadi selain meningkatkan tingkat kemiskinan juga menjadi apa ya? Bukan menjadi beban sih, menjadi PR lah intinya buat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya kerentanan ini konsepnya seperti apa. Bapak Ibu bisa lihat ilustrasinya di sebelah kanan. Kalau saya gambarkan kan kalau kita mau menganalisis kemiskinan gitu ya, mau identifikasi kemiskinan, pastinya kita butuh garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu kan yang oranye. Nah, kalau garis untuk kita mengidentifikasi orang-orang yang rentan itu seperti apa, kita perlu menyusun yang namanya garis rentan kemiskinan. Yang saya gambarkan warna hitam ini. Gitu. Jadi garis rentan kemiskinan ini memang orang-orang yang sebenarnya nggak miskin, tapi begitu ada economic shock, begitu ada pandemi COVID, dia tiba-tiba bisa aja tuh peluang untuk jadi miskinnya tuh lebih besar gitu dibanding yang lain. Dan itu orang-orang yang hitam ini yang berada, yang konsumsinya atau pengeluarannya gitu ya, berada di antara garis rentan kemiskinan dan garis kemiskinan inilah yang kita klasifikasikan sebagai orang-orang yang rentan miskin. Terus kemudian metodologi mengenai panel sintetis tadi sebenarnya seperti apa sih cara kerjanya? Mungkin Bapak Ibu sebagai apa ya, sebagai kita sebagai insan yang bekerja di statistik, mungkin sesuatu yang familiar adalah ketika datanya itu nggak ada, pastinya kita melakukan imputasi. Dan esensi dari si panel sintetis ini sebenarnya kita melakukan imputasi berganda. Imputasi bergandanya tuh jadi yang kita imputasi adalah konsumsi di salah satu tahunnya, sehingga nanti jadinya kita bisa melihat perubahan untuk rumah tangga yang sama dari satu tahun ke tahun lain. Mungkin ilustrasi berikutnya lebih membantu. Seperti ini. Kalau ceritanya kan karena Susenas 2019 sama 2020 itu dia sifatnya non-panel, rumah tangganya kan berbeda tuh. Jadi saya punya data konsumsi tahun 2019 untuk sampel 2019 versus konsumsi tahun 2020 untuk sampel 2020. Mereka berdua, mereka kelompok sampel itu kan orang yang berbeda kan, karena kita surveinya non-panel kan. Nah, gimana ceritanya dengan si panel sintetis ini bisa kita apa ya, bisa kita sulap gitu istilahnya sedemikian rupa sampai akhirnya nanti datanya tuh bisa menghasilkan transisi kemiskinan. Jadi cara kerjanya eh, sesederhana ini sih. Jadi yang dipertahankan itu mau rumah tangga yang tahun berapa, misalkan tahun 2019 atau tahun 2020 kalau saya pertahanin yang tahun 2020. Jadi nanti konsumsi yang saya pakai untuk tahun 2020 pada saat sudah terjadi pandemi itu adalah memang yang real, yang observasi dari hasil Susenas. Dan yang 2019 ini kan adanya konsumsi untuk rumah tangga lainnya ya, untuk orang lainnya ya. Nah, itu saya harus membangun model statistik terlebih dahulu supaya nanti saya bisa dapat apa namanya konsumsi tahun 2019 untuk sampel rumah tangga tahun 2020. Jadi nanti saya pakai karakteristik dari rumah tangga hasil sampel Susenas tahun 2019 supaya saya bisa estimasi konsumsi orang-orang yang tahun 2020 di tahun 2019 itu akan seperti apa. Jadinya nanti bisa dihitung gitu mana status kemiskinan tahun 2019 untuk orang yang sama dan juga status kemiskinan tahun 2020 untuk orang yang sama. Ini metodenya memang sangat agak-agak rumit sih, agak jelimet. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nanti maunya pakai yang sampel tahun 2019, yang diestimasi itu konsumsi tahun 2020 juga bisa, akan menghasilkan angka yang sama. Mungkin langsung aja ke hasil analisisnya. Ini sederhana aja sih. Jadi sebenarnya pastinya pemerintah mau tahu ya dari, kan waktu itu saya ingat banget tuh Presiden itu kaget karena kita tuh udah setelah 20 tahun konsisten mengalami penurunan kemiskinan, tiba-tiba di tahun 2020 kemiskinannya naik lagi jadi 2 digit. Tadinya di tahun 2019 kita tuh udah 9 digit, 9%, terus di tahun 2020 jadi 10%, kalau nggak salah kayak gitu. Nah, analisisnya akan jadi lebih menarik. Sebenarnya si 10% ini terdiri dari orang-orang yang terus-terusan miskin kah, atau ada juga orang yang tadinya nggak miskin, terus jadi miskin kah, atau memang ada juga orang yang mampu keluar dari kemiskinan pada saat pandemi. Ternyata hasil analisisnya memang menunjukkan bahwa untuk orang-orang, apa namanya, persentase untuk orang yang terus-terusan miskin pada saat sebelum pandemi dia miskin, setelah pandemi dia miskin, setelah pandemi terjadi dia miskin ada 2,6%. Kemudian ada juga nih yang menjadi apa ya, menjadi PR buat pemerintah, orang-orang yang tadinya nggak miskin di tahun 2019 dia jadi miskin di tahun 2020 dan itu ada sebanyak 7,4%. Kayak gitu. Jadi mungkin dari segi implikasi kebijakan nantinya sifatnya apa ya, penanganan kemiskinan itu sifatnya bukan cuma
em, apa ya, kalau udah miskin ya udah kita bantu, tapi juga harus ada sifat-sifat yang apa, kebijakan-kebijakan yang sifatnya preventif. Jangan sampai orang yang tadinya nggak miskin jadi miskin gitu, nggak peduli pada saat pandemi atau non pandemi, intinya gimana caranya orang yang nggak miskin itu kan kita pertahanin supaya dia tetap nggak miskin gitu. Selanjutnya untuk yang vulnerability transitionnya di sini karena tadi kategorinya dia ada yang miskin, ada yang rentan, satu lagi itu dia dinamakan di sini middle class, itu artinya dia konsumsinya di atas garis kerentanan kemiskinan. Terus di sini mungkin yang perlu di-highlight yang warna oranye, karena yang oranye ini ternyata memang pada saat pandemi itu ada kelompok individu yang ibaratnya dia rentan gitu. Dia tuh riskan banget nih buat masuk ke apa ya, ke lubang kemiskinan. Terus pada saat pandemi memang benar-benar akhirnya jatuh miskin gitu tahun 2020, dan itu ada sebanyak 6,7%. Terus mungkin yang juga menarik juga ternyata ada loh beberapa orang yang ada di middle class group, dan pada saat pandemi dengan apa ya, dengan lockdown, PPKM dan segala macamnya, akhirnya ada juga orang-orang yang jatuh ke kelompok rentan gitu, sebanyak 12,1%. Dan di sini melalui metode yang saya pakai itu akhirnya garis kerentanan kemiskinannya itu sebesar 1,8 juta. Dan itu waktu itu garis kemiskinannya tahun 2019 425.000. Mungkin ini analisis tambahan aja dari hasil penelitian saya itu yang saya highlight juga. Yang pertama itu memang kalau orang-orang yang terus-terusan miskin itu kan sebenarnya permasalahan kemiskinan struktural atau kemiskinan kronik poverty. Dan itu ternyata asosiasinya itu sangat tinggi dengan pendidikan. Artinya memang uh, mungkin jadi ya implikasi kebijakannya memang ketika kita mau ngeluarin orang-orang dari kemiskinan ya memang harus melalui pendidikan seperti itu. Kemudian juga ternyata pada saat pandemi itu juga ada kelompok rentan baru. Artinya orang-orang yang tadinya tuh adem-adem aja hidupnya, middle class gitu. Tiba-tiba pada saat pandemi dia jadi rentan. Dan itu memang asosiasinya cukup tinggi sama orang-orang yang tinggal di kota, kemudian KRT-nya perempuan, habis itu pendidikannya bahkan pendidikan-pendidikan universitas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ternyata nggak peduli pada saat pandemi atau sebelum pandemi, ternyata memang sulit sih untuk orang-orang dari kelas miskin atau kelas rentan itu untuk naik level gitu, untuk climb up the economic ladder gitu. Kalau kata orang-orang itu artinya sulit gitu buat naik kelas ke taraf middle class gitu, ke kelompok yang middle class. Lanjut ke bagian berikutnya, mungkin bagian yang Bapak Ibu sudah tunggu-tunggu. Gimana sih caranya bisa lolos gitu publikasi internasional? Yang pertama mungkin bisa start dulu dari memilih tulisannya, memilih topiknya itu mau seperti apa. Um, saya sering ditanyain juga sih sebenarnya ini topik yang menarik itu topik yang seperti apa sih? Sebenarnya mungkin kalau Bapak Ibu bingung bisa mulai dari topik yang dekat sama pekerjaan Bapak Ibu. Kalau saya pribadi memang saya di statistik sosial, tapi sebelumnya saya di neraca. Tapi karena memang saya dari apa ya, dari awal S1 juga memang minatnya sudah di analisis kemiskinan atau inequality gitu. Jadinya memang analisis kemiskinan yang biasanya saya ambil topik. Terus selain itu kalau Bapak Ibu mau milih topik juga pastiin kalau Bapak Ibu sudah banyak membaca atau juga cari-cari referensi terkait. Dari situlah, dari referensi-referensi itu Bapak Ibu tuh bisa bisa nyari nih lubang atau apa ya, celahnya itu, artinya kesenjangan antar literatur tuh senjangnya di mana. Kalau tadi kayak saya konteksnya ternyata apa, studi saya tuh penting karena sebelumnya tuh belum pernah ada yang pakai data pas COVID. Dan studi saya semakin penting kenapa? Karena data panel buat Indonesia tuh nggak ada. Gimana caranya saya bisa informasi ke pemerintah Indonesia bahwa yang terus-terusan miskin tuh ada segini, itu gimana ceritanya dengan segala keterbatasan data yang saya punya tuh harus caranya seperti apa. Jadi memang harus dicari kesenjangan literatur. Dan yang terakhir mungkin karena kita di BPS biasa pakai data sekunder, juga harus dicek juga ketersediaan data. Lalu ini ada semacam resep penulisan terbaik. Sebenarnya ini saya cari-cari aja referensi dari banyak orang. Kurang lebih memang referensinya sama. Mungkin kalau nggak mau itu publishernya Springer atau publishernya yang lain-lain gitu ya, kurang lebih guidelines mereka juga sama. Urutannya itu bisa start dari latar belakang, kemudian literatur review atau tinjauan pustaka,
kemudian metodologi sampai ke hasil dan diskusi, dan ada references, ada daftar pustaka dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu, satu hal yang mungkin apa ya, ini profesor saya juga selalu mengingatkan sih, gimana ceritanya kamu tuh ketika melakukan riset mungkin seru ya, tapi sebenarnya bagian yang paling penting itu bagian menulis, karena menulis itu sebenarnya kayak ngedandanin. Gimana ceritanya apa yang udah kamu kerjain itu bisa kamu kemas sedemikian rupa, supaya yang paham tuh nggak cuma kamu, yang paham itu juga bisa orang lain. Artinya penyebar luasan ilmu pengetahuan itu bisa terjadi gitu. Jadi tulisan-tulisan atau penelitian yang saya lakukan itu bisa menginformasi pembaca, dan juga bahkan kalau lebih bagus lagi bisa direproduce, artinya direproduksi lagi sama orang lain untuk ngegenerate ilmu-ilmu pengetahuan lain. Pada intinya sepertinya seperti itu. Jadi buatlah tulisan yang bisa dipahami pembaca. Kemudian untuk aspek tiap kontennya, misalkan dari latar belakang, pastiin Bapak Ibu juga tadi memang harus ada kesenjangan literatur yang ditemukan, research gap-nya seperti apa, terus perlu di-state juga, perlu disampaikan juga kenapa studi Bapak Ibu itu penting, terus tujuan studinya, dan yang terakhir kontribusi studinya, artinya implikasinya mau seperti apa. Kemudian kalau di tinjauan pustaka ini juga seperti biasa lah ya Bapak Ibu, cuma sesuatu yang baru juga, maksudnya baru saya dapetin baru-baru ini sih beberapa tahun ke belakang, bahwa menulis literatur review itu memang harus sangat terstruktur. Artinya ya tadi benar-benar harus bisa dipahami pembaca dan mengikuti apa ya, mengikuti follow-nya itu jelas gitu. Dan itu juga harus diimbangi dengan adanya referensi-referensi terbaru. Karena saya ingat banget pada saat penulisan jurnal saya yang sebelumnya, yang withdraw submission tadi, itu tuh saya sempat dikomenin, kamu menggunakan banyak referensi yang terlalu lama, outdated gitu, kayak sementara udah ada loh orang-orang lain yang sudah melakukan ini dan menghasilkan informasi ini. Dan itu harusnya Bapak Ibu ketika melakukan tinjauan pustaka juga mencari referensi-referensi yang terbaru. Kemudian dari metodologi seperti biasa, ini pastikan juga menulisnya itu nggak cuma rumus-rumus, tapi memang menggunakan apa ya, menggunakan penulisan yang seperti mudah dipahami, dan juga pastiin juga bahwa metodologi Bapak Ibu tuh bisa direproduksi lagi sama penulis atau peneliti lainnya. Dan yang terakhir untuk bagian hasil dan diskusi ini sebenarnya standar aja, pastiin datanya itu yang ditampilin menarik, ada interpretasinya, terus jangan lupa Bapak Ibu di bagian diskusi juga harus menyampaikan implikasi penemuan Bapak Ibu terhadap kebijakan atau terhadap disiplin tertentu, mungkin kalau di kita bisa konteks statistik atau lain sebagainya. Dan juga sebagai seseorang yang humble, seharusnya memang disampaikan juga gitu ya, kekurangan dari penelitian Bapak Ibu apa, supaya nanti ke depan bisa ada peneliti atau penulis-penulis lainnya yang bisa menghasilkan uh, penelitian atau tulisan yang bisa menutupi atau bisa menjawab kekurangan di penelitian sebelumnya. Lanjut. Kemudian ini ada beberapa semacam common misconception. Ini maksudnya adalah beberapa informasi yang menurut saya harus diluruskan, dan bahkan sebenarnya sebelum saya lolos jurnal ini pun juga mungkin saya sempat punya pemikiran seperti ini juga. Sebenarnya kita lihat contohnya salah satu. Publikasi jurnal apalagi yang internasional itu pasti berbayar dan mahal. Ini totally misconception, karena sebenarnya penulis itu atau ya yang inilah ya, orang yang mensubmit jurnal itu sebenarnya bisa dikasih pilihan nanti untuk memilih jurnal yang sifatnya open access buat orang lain, tapi artinya Bapak Ibu dikenakan biaya, atau sifatnya kayak jurnal saya sendiri. Jurnal saya itu kan harus paid access, artinya orang-orang yang bisa baca jurnal saya adalah orang-orang yang sudah subscribe Springer. Bisa juga seperti itu. Biasanya kalau kampus-kampus, bisa biasanya kalau kampus-kampus gitu ya, biasanya nanti dia kampus-kampus itu apa sudah menyediakan akun-akun ke jurnal-jurnal internasional, jadinya aksesnya lebih gampang. Jadi ini sebuah kesalahan pemikiran bahwa jurnal internasional itu pasti bayar dan pasti mahal, itu belum tentu. Lanjut, terus artikel yang diterima oleh jurnal internasional tuh pasti udah kondisi yang bagus, kondisi sempurna, nggak perlu revisi sama sekali. Ini juga totally misconception, sebuah kesalahan, karena maksudnya even tulisan yang
tulisan yang bagus profesor sekalipun gitu pasti tetap akan ada gitu revisi yang dilalui karena memang orang yang melakukan peninjauan atau melakukan review atas tulisan kelayakan tulisan Bapak Ibu itu memang mungkin orang-orang yang bisa jadi punya pemikiran yang berbeda gitu, punya punya perspektif yang berbeda dan pada akhirnya sampai ke proses publikasi itu pastinya akan ada revisi yang dilalui gitu. Bisa sekali, bisa 2 kali, dan seterusnya. Kemudian kalau suatu artikel ditolak satu jurnal internasional, artikel tersebut pastinya nggak akan lolos di jurnal lainnya. Ini mungkin buat Bapak Ibu yang pernah pengalaman, saya udah pernah 1 kali, ini konteksnya mungkin nggak cuma internasional, ya bisa juga nasional, udah pernah ditolak sekali, terus merasa tulisan Bapak Ibu nggak layak, itu jangan seperti itu, karena bisa jadi memang bukan rezekinya aja gitu di tempat itu, bisa jadi memang kurang sesuai sama jurnal tujuan, mungkin lebih sesuai di jurnal lainnya. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan ketika Bapak Ibu sudah ditolak di satu jurnal tuh tidak menutup kemungkinan untuk diterima di jurnal. Kemudian ini yang berhubungan sama statistik juga, mungkin ini persepsi saya juga sih sebelumnya kayak yang masuk publikasi internasional tuh biasanya orang-orang yang metodologinya advance, keren gitu, yang nggak biasa gitu. Ini juga totally misconception karena sebenarnya yang dilihat tuh nggak cuma aspek metodologi gitu. Kalau mungkin kecuali Journal of Statistics ya, jurnal bisa banyak banyak ininya, banyak cakupannya. Nggak yang dilihat sebenarnya nggak cuma metodologi tadi, memang yang dilihat aspek-aspek lainnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya di tadi yang di slide tersebut penulisan publikasi. Lanjut, mungkin ini sekarang udah tahapan ketika Bapak Ibu punya apa ya, punya tulisan gitu, punya udah jadi nih tulisannya udah didandanin gitu. Kemudian gimana sih prosesnya sampai bisa publish? Yang pertama Bapak Ibu pastinya harus identifikasi jurnal yang tepat terlebih dahulu. Gimana sih caranya identifikasi jurnal yang tepat itu? Sebenarnya ada banyak sih Bapak Ibu tinggal Google aja search Journal of apa gitu atau dalam bahasa Indonesia jurnal statistik gitu misalkan. Cuma sebelum melakukan apa namanya memilih dalam proses pemilihan jurnal itu Bapak Ibu memang mesti melihat gitu kira-kira subjek area atau cakupan jurnalnya itu sesuai nggak sama topik tulisan Bapak Ibu. Kalau di cerita saya sendiri memang si jurnal yang quality and quantity ini yang biru yang di atas ini yang blok biru itu memang dia fokus ke uh, artikel-artikel atau tulisan yang memang fokus ke metodologi. Jadi sifatnya interdisciplinary, artinya banyak dalam social science banyak disiplin dan itu dicakup semua di quality and quantity. Tapi memang apa ya offer terbesarnya, tawaran terbesarnya memang ada di apa konten mengenai si metodologinya, mau itu kuantitatif maupun kualitatif. Di sini ada juga tadi kemarin saya cari-cari kalau di Springer tuh dia juga punya produk kayak ini ada Journal of Computational Statistics, ada Statistical Method, bla 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 lah. Pokoknya itu ada banyak banget. Pokoknya pastiin Bapak Ibu ketika melihat mencari-cari jurnal yang mau jadi tujuan Bapak Ibu itu memang sudah lihat cakupannya. Terus juga pastiin juga apakah ada open access atau enggak, kemudian impact factor-nya bisa dilihat kayak masuk Q berapa, terus bisa dilihat contoh yang labor economics ini, kalau di, ini kayaknya Elsevier deh, dia ngasih tahu acceptance rate-nya berapa, peluang untuk diterimanya berapa. Mungkin bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu juga ketika acceptance rate-nya mungkin susah gitu, kecil, ya mungkin bisa dicoba cari yang lebih mudah terlebih dahulu. Seperti itu, lanjut. Terus juga pastiin juga bahwa jurnal yang Bapak Ibu yang menjadi tujuan Bapak Ibu adalah jurnal yang kredibel, artinya memang mungkin bisa dilihat dari H-index. H-index itu dia citasi terbanyaknya, indeks citasi terbanyaknya. Kalau di saya konteksnya memang alhamdulillahnya ini Q1 kuartal 1 memang semakin rendah kuartalnya biasanya semakin rendah juga acceptance rate-nya. Ini contohnya yang jurnal saya yang quality and quantity. Dia masuk Q1 di social science, di Q2 dia masuk di statistics and probability, dia masuk Q2. Terus ini satu informasi yang sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui, karena banyak di luar sana itu banyak orang-orang predator, orang-orang predator dalam tanda kutip predator jurnal. Karena banyak orang kalau saya pribadi suka tiba-tiba dapat email atau di junk itu banyak email kayak call for paper jurnal apa gitu. Padahal itu sebenarnya tuh dia jurnal predator. Link identifikasinya bisa Bapak Ibu lihat di yang ada di slide. Sebenarnya apa sih predator ini? Jurnal predator ini sebenarnya mereka tuh intinya cuma mau cari cuan sih, mau cari uang. Intinya dia
benar jurnal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lah kualitasnya. Karena memang rata-rata tidak ada proses peer review atau proses peninjauan ilmiah untuk jurnal yang disubmit. Jadi memang secara kualitas pun diragukan dan beberapa universitas biasanya juga apa ya udah ini sih udah kayak punya list sendiri gitu. Ini jurnal predator gitu. Jadi hati-hati kalau memang ada tawaran untuk submit publikasi di tempat jurnal seperti itu. Ciri-cirinya gimana sih? Jurnal predator itu pastinya peer review-nya minim, dia nggak ditinjau. Jadi Bapak Ibu tinggal submit terus besok tahu-tahu besok udah diterima, itu sangat tidak mungkin dalam proses jurnal jurnal yang kredibel, itu sangat tidak mungkin dalam waktu cepat sudah bisa terbit tuh nggak mungkin sih. Kemudian dia ngasih juga, dia naruh biaya penerbitan yang cukup mahal. Terus editorial board-nya mencurigakan, orang-orang yang bertanggung jawab di jurnalnya mungkin orang-orang yang nggak sesuai bidangnya atau nggak sesuai sama jurnalnya. Terus juga dalam 1 tahun mungkin bisa banyak banget terbitan artikelnya itu banyak. Terus kemudian pastinya banyak kesalahan penulisan dan layouting seperti itu. Jadi hati-hati dengan jurnal predator ini. Intinya mereka mau cuma cari orang-orang yang desperate untuk publikasi jurnal dan mau cara cepat, jadinya ya udah ditargetin yang kayak gitu. Terus prosesnya seperti apa ketika Bapak Ibu sudah siap tadi naskahnya, siap manuskripnya sudah siap, terus tinggal submit. Ini sebenarnya tahapannya untuk setiap jurnal, mau itu publisher Springer atau lainnya, itu kurang lebih sama. Yang pertama pastinya Bapak Ibu persiapkan dulu naskahnya, pastiin sudah sesuai guidelines, susunan naskahnya sudah sesuai yang memang diminta oleh Springer. Terus Bapak Ibu submit. Nanti Bapak Ibu submit itu pastinya akan nunggu waktu lama karena mereka itu butuh waktu untuk peer review. Mereka tuh butuh waktu untuk meninjau dulu nih. Mereka manggil orang untuk meninjau kelayakan atau kualitas dari jurnal Bapak Ibu. Nanti baru berikutnya akan ada pengumuman diterima atau enggak. Biasanya memang setelah dikasih pengumuman itu akan diinfo biasanya perlu revisi atau enggak, atau misalkan ada beberapa statement di jurnal itu yang harus diklarifikasi seperti itu. Sampai nanti akhirnya udah siap diproduksi di tahap berikutnya. Ini tinggal copy editing, artikel, terus nanti formatnya juga menyesuaikan dengan format publisher. Kalau di konteks saya format Springer. Terus nanti yang tahap terakhir ini tinggal tanda tangan agreement, terus nanti penulis juga dikasih pilihan mau open access atau paid access, dan dikasih juga kalau memang ternyata saya mau open access, artinya siapapun bisa akses jurnal saya, tapi saya yang menanggung si IPC-nya itu. Sebenarnya IPC Article Processing Charges ini sebenarnya yang menanggung biasanya karena di dunia akademisi gitu ya, yang menanggung tuh biasanya universitas. Cuma karena pada saat saya submit, posisinya saya sudah kembali menjadi pegawai BPS, sudah tidak ada afiliasi lagi dengan LSI, dengan London School of Economics. Jadinya mereka tidak mau mengaku ini kayak ini jurnal, ini kan kamu bukan mahasiswa lagi, kecuali kamu mahasiswa PhD gitu misalkan. Baru bisa di cover sama kampus. Dan itu kalau memang bisa di cover pun biayanya lumayan sih, sekitar 30 juta, $2.000, 30 juta untuk satu artikel. Biasanya memang universitas atau lembaga-lembaga riset itu memang punya alokasi dana untuk hal-hal yang sifatnya publikasi untuk menanggung IPC tadi. Kemudian, nah ini tahap paling penting, peer review. Yang tadi saya bilang jurnal predator tuh biasanya nggak pakai peer review karena proses peer review ini proses apa ya, proses yang paling fundamental sih dari penyebarluasan ilmu pengetahuan. Dipastiin dulu bahwa tulisannya tuh memang sudah sesuai gitu kualitasnya. Dan itu prosesnya double blind, artinya saya nggak tahu yang kemarin nge-review jurnal saya siapa, dan yang review jurnal saya juga nggak tahu yang nulis paper poverty tadi itu siapa, nggak tahu. Jadi double blind. Kemudian kalau dia udah selesai periksa, biasanya ini waktunya bisa beda-beda. Mungkin ada yang peer reviewer yang lama banget ngoreksinya, terus ngasih ke editornya juga lama. Nanti kalau udah selesai di review, kasih ke editor, nanti editor informasi ke penulis, layak atau enggak tulisannya, kemudian untuk selanjutnya apakah harus ada revisi atau enggak. Lanjut. Ya, ini yang tadi saya bilang sih mengenai revisi. Dalam kasus saya kemarin, yang kasus ini memang revisi cuma sekali, tapi kan saya bilang tadi yang cerita saya yang jurnal demografi sebelumnya itu saya diminta bahkan dua kali revisi gitu. Dan itu belum sesuai juga sama yang dimau editornya, jadi kayak editornya sampai capek juga. Intinya revisi itu memang harus tidak bisa dihindari sih. Artinya memang
tujuan revisi itu apa sih? Sebenarnya tujuan revisi itu kan untuk memastikan bahwa tulisannya itu memang semakin layak, dan mungkin ada part-part yang apa ya, mungkin dari segi tulisan, dari segi apa ya, dari segi aspek secara keseluruhan udah diterima sama si editor, diterima sama si publisher, tapi mungkin ada beberapa part yang harus dipolish lagi gitu, yang harus didandanin lagi. Kalau di konteks saya, si reviewer X ini dia kasih komentar, kasih apa ya, kasih pujian dulu bahwa studi kamu tuh penting, bla bla bla, udah organize kok. Cuma harus ada yang diperbaiki, khususnya di tinjauan pustaka. Kemudian juga kayaknya karena kamu pakai metode ini, kamu juga harus ceritain nih kekurangan dari metodenya itu apa aja. Kemudian dia juga biasanya nanya-nanya beberapa kalimat yang membingungkan gitu, dia klarifikasi maksud kamu nih apa sih kalimat yang ini kayak gitu. Kalau dari segi apa reviewer yang satunya lagi, reviewer Y, dia tuh lebih ke apa ya, lebih ke tulisan tambah-tambahan aja sih, nambahin kontribusi, terus juga ada rangkuman research gap dan lain sebagainya. Dan ini saya prosesnya panjang sih, revisi itu biasanya dikasih waktu sekitar sebulan, dua bulan, bahkan 3 bulan untuk penulis revisi, sampai akhirnya submit lagi, terus dicek lagi sama peer reviewer, udah layak atau belum. Kalau peer reviewer udah oke, udah nanti tinggal kasih editor, udah selesai, tinggal nanti copy editing untuk persiapan publikasi. Ya ini tadi untuk tahap akhirnya yang saya bilang tadi, Indian penulis itu dikasih pilihan gitu untuk aksesibilitas artikelnya mau seperti apa. Kalau saya konteksnya paid access karena tidak ada yang menanggung APC saya, nggak mungkin juga saya bayar pribadi. Akhirnya ya udah saya pilih yang paid access. Jadi orang-orang yang mau akses jurnal saya itu harus melalui subscription, artinya sudah subscribe gitu ke akunnya Springer. Bisa juga dia open access gitu, terbuka, siapapun bisa akses gitu, siapapun aja bisa lihat. Nah, ini biasanya memang yang menanggung biaya artikel apa APC-nya tadi itu biasanya institusi yang terafiliasi dan dengan penulis, dan pastinya besarannya bisa beda-beda. Ini part terakhir, slide terakhir. Mungkin Bapak Ibu nanya ya, kenapa sih kita sebagai statistisi atau orang BPS harus publikasi jurnal? Sebenarnya ini juga ya mungkin pertanyaan-pertanyaan terbesar ya. Kenapa sih harus, kenapa gitu, big why gitu ya. Mungkin kalau dari saya sendiri, menurut saya ketika saya melakukan sebuah riset, melakukan sebuah studi, mungkin buat teman-teman atau Bapak Ibu yang uh, udah selesai S1, S2 gitu, punya sebuah skripsi atau tesis, sebenarnya menurut saya dalam proses penelitian atau riset ilmiah itu memang publikasi jurnal ini ibaratnya kayak finish line-nya running track gitu. Jadi itu kayak benar-benar tahap akhir, di mana tahap akhir itu sebenarnya bukan buat apa ya, bukan buat pamer atau buat angka kredit gitu si jurnal ini. Sebenarnya sesederhana atau semulia tujuan kita untuk penyebarluasan ilmu pengetahuan aja. Ibaratnya kita sudah melakukan sesuatu, kita melakukan studi, jangan sampai informasi itu berhenti di kita gitu. Informasi itu harusnya disebarluaskan juga ke orang banyak. Dan pada akhirnya mungkin bisa mengisi kekurangan ilmu pengetahuan di penelitian atau di studi-studi sebelumnya. Dan lebih mulia lagi, mungkin bisa dijadikan rujukan juga gitu untuk penelitian selanjutnya. Mungkin kalau di kasus saya menjadi rujukan bahwa karena saya ada yang metodologi, beberapa part saya mengkritisi metodologinya tadi si World Bank tadi juga, mungkin kayak berikutnya akan seperti apa pengembangan metodenya, mungkin bisa menjadi rujukan seperti itu. Jadi ya, sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan Bapak Ibu juga terkait edukasi jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayesa yang telah sharing dan sangat luar biasa pencerahan yang disampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu, mohon berkenan untuk memberikan tepuk tangan yang meriah ya. Kalau di Zoom, silakan mengklik di reaction dan pilih claps pada icon yang paling sebelah kiri gitu ya. Oke, eh, saya oke, terima kasih. Saya belum akan menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ayesa. Izinkan kami melanjutkan ke sesi tanya jawab antara moderator dengan narasumber. Ada satu pertanyaan saya, Mbak Ayesa. eh Terkait dengan hasil jurnal ya, tadi sempat saya lihat ada case yang rentan tapi bisa pindah ke middle class gitu ya. Jadi eh, selain selain menemukan tadi yang selain yang disampaikan bahwa yang miskin struktural, kemudian kelompok rentan baru, tapi ada juga case
kelompok rentan tapi malah bisa jadi naik kelas gitu. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih mereka itu kok malah bisa survive gitu ya pada masa pandemi. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan terkait dengan penulisan jurnal ini, saya membaca dari CV yang diberikan kan dari 2018 sudah menulis dan bahkan di level internasional. Nah, yang ingin saya eh, tanyakan adalah bagaimana mempertahankan atau memaintain performa menulisnya Ayesa dari 2018 sampai sekarang. Mungkin dua pertanyaan itu dari saya. Silakan. Makasih Pak Suryana. Karena Bapak tadi pertanyaan pertama tadi berarti mengenai karakteristik dari orang-orang yang rentan terus bisa naik jadi middle class ya Pak. Karena Betul. Bapak nanya itu saya jadi buka lagi juga jurnal saya karena ini udah 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu. Sebentar saya lihat dulu dari vulnerable ke Ya, middle class. karena kalau yang menjadi lebih rendah kan sudah dijelaskan tuh tadi Iya, iya, iya. penyebabnya apa. Tapi Mhm, kalau yang naik kelas justru saya tertariknya malah itu gitu ya. mhm, mhm, mhm. Hmm. Oh iya, ini sih Pak bisa saya share screen aja Pak ya. Oh ya Mungkin Bapak silakan. Ibu nggak ada yang punya subscription gitu, jadi sembari saya lihat. Yang ini ya, yang vulnerable ke middle class ini, kalau kita Mhm. breakdown rumah tangganya, sepertinya memang orang-orang yang pertama tinggal di Jawa, kemudian dia male, KRT-nya Oh, laki-laki, oke. terus juga Mhm. dari segi, kemudian kalau dari KRT yang, KRT ya? Iya, KRT yang single, artinya yang belum nikah. Terus Mhm. juga perbedaannya itu cukup signifikan di situ. Sama kepunyaan aset sih. Kayak gitu sih Pak Oke. karakteristiknya. Cuma Ya. mungkin untuk apa ya, lebih ke how-nya orang itu bisa dari vulnerable ke middle class, mungkin dari vulnerable ke middle class itu mungkin em, apa ya, how-nya itu mungkin bisa jadi dia memang berada di sektor yang nggak terlalu terdampak pandemi juga kali ya Pak. Oke. Bisa Bisa jadi jadi. dia memang Hmm. mungkin iya bekerja di sektor yang nggak terlalu terdampak pandemi juga. Jadi mungkin Hmm. makanya bisa naik kelas. Terus untuk Oke. pertanyaan kedua tadi mengenai sorry, saya stop sharing. Untuk pertanyaan kedua mengenai mempertahankan performance, saya juga bingung ya. Pertanyaan mempertahankan performance. Cuma mungkin kalau dari saya pribadi, mungkin nggak tahu apakah akan relevan ke Bapak Ibu. Kalau dari saya pribadi, memang saya suka melakukan studi gitu, melakukan riset karena menurut saya sumber daya, saya tuh berada di kantor yang punya banyak sumber daya. Sumber dayanya itu apa sih? Sumber daya data. Jadi sesederhana saya ibaratnya saya punya akses, enggak ya bisa saya bisa akses, bukan saya punya akses, saya bisa akses data, saya bisa pakai dan saya bisa eh, melakukan sebuah penelitian itu menurut saya sesuatu yang menarik aja buat saya pribadi. Dan itu memang sudah konsisten saya lakukan. Sebenarnya kalau kalau tujuan yang lebih realnya, kalau dari awal-awal saya berkarir itu memang karena saya kepengen sekolah di kampus A, di kampus B yang memang mungkin dari segi kelayakan diri saya harus punya selling point gitu ya. Saya harus punya nilai jual dan itu mungkin salah satu cara saya untuk meningkatkan nilai jual saya seperti itu. Nilai jual yang quote unquote nilai jual inian Positif. profesional. Hmm. Iya, Pak. Baik. Makasih Ayesa untuk penjelasannya ya. Jadi menarik ya karena dari tesis Ayesa juga malah ditemukan orang-orang yang bisa survive malah naik kelas ya. Jadi itu juga bisa menjadi novelty dari jurnalnya. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah eh, tergabung 223 partisipan. Ayesa, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah di hari Jumat ya. Oke, selanjutnya kami buka pertanyaan di sesi tanya jawab dengan audiens. Kami buka 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung atau klik raise hand. Ada Bu Rini Absari. Bu Rini Absari, silakan Bu Rini. Ya, terima kasih Pak Sur, terima kasih juga narasumber kita Mbak Ayesa. Luar biasa Mbak Ayesa ya penyajiannya menarik sekali ya. Yang mau saya tanggapi ini mohon izin buat yang lain ya Bapak Ibu pendengar yang lainnya. Saya tadi melihat kalau Mbak Ayesa itu membagi penelitiannya ke dalam 3 kelas. Yang pertama adalah miskin, kemudian rentan miskin dan middle class ya.
Nah, itu mungkin masalah ketertarikan ya. Saya teringat pernah membaca hasil penelitian dari Semeru yang juga terkait dengan kemiskinan di masa pandemi. Hanya di sana mereka membagi tiga kelasnya itu adalah kelas yang biasa digunakan dalam pembagian World Bank, yaitu 40% kelas bawah, kemudian 40% kelas menengah, dan 20% kelas atas. Nah, kalau yang disampaikan dari hasil penelitian Semeru tersebut, disampaikan bahwa yang 40% kelas bawah itu mengalami penurunan kesejahteraan kecil sekali penurunannya, hanya 0,4%. Sementara yang kelas menengah itu mereka membaginya bukan 41 sampai 80, tapi sampai 41 sampai 95. Karena apa? Ternyata 95%, di persentil 95% itu terdampak juga. Itu penurunannya lebih besar dari yang tadi kelompok miskin ini. Penurunannya sampai 4%. Kalau yang miskin tadi hanya 0,4, ini 4%. Sementara yang sama sekali tidak terdampak, malah dia mengalami peningkatan kesejahteraan, itu ada di persentil 96 ke atas, atau di atas 95. Itu peningkatannya sampai 2 sampai 6%. Ya, artinya dengan membaca itu, kok saya mudah mendapat gambarannya. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Ayesa, saya agak rumit gitu menyimpulkan yang tadi matrik tabulasi gitu kan. Sekian dia tetap kurs, kemudian dia naik kelas ke middle, kemudian naik kelas ke apa? Ke rentan gitu kan. Aduh, rumit juga nih kebacanya gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah metode penelitian yang diterapkan Mbak Yesat itu bisa tidak diterapkan ke yang tadi tiga kelompok yang biasa kita gunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan dari World Bank tadi. Karena kalau bisa lebih menarik gitu kalau buat saya ya, tapi ini masalah ketertarikan saja ya, karena ketika saya melihat hasilnya agak agak susah mengingatnya gitu kan. Tapi kalau yang 40 40 20, oh ternyata yang tidak terdampak itu hanya 5% saja kelompok masyarakatnya gitu kan. 95%-nya terdampak, turun semua gitu kan. Itu buat saya poinnya gampang diperoleh gitu kan. Tadi Mbak Yesa kan agak rumit ya. Barangkali kalau misalnya bisa itu diterapkan, jadi kita juga bisa paham bahwa oh terjadi perubahan seperti ini gitu kan. Di penelitian tersebut juga di Semeru itu disampaikan juga kalau tadi datanya sama persis tuh Mbak Yesa. 2019 dengan 2020 juga yang dibandingkan. Jadi sebelum pandemi dan pandemi. Nah, kemudian mereka ingin melihat bagaimana yang naik kelas, bagaimana yang turun kelas gitu kan. Nah, itu dilakukannya di Maret 2020 dengan September 2020. Ternyata yang berhasil naik kelas di level miskin atau 40% itu naiknya itu 40% sendiri, naik ke kelas rentan miskin. Bahkan ada yang lari ke middle class. Nah, sebaliknya yang middle class itu hanya 25% yang berhasil naik ke atas, maaf, yang rentan miskin itu naik 25% ke middle class gitu kan. Artinya kok saya mendapat gambaran, oh berarti barangkali bantuan-bantuan dari pemerintah selama pandemi itu mampu membuat masyarakat miskin itu survive, tetapi di kelas yang menengahnya itu mereka malah kesulitan karena sama-sama mengalami kesulitan, tetapi bantuannya nggak sebanyak yang kelas miskin. Itu kesimpulan saya saja ya. Nah, artinya saya tertarik penelitian yang dilakukan oleh Mbak Yesa barangkali bisa diduplikasikan atau dibuat untuk model yang tadi Mbak Yesa. Karena itu menarik sekali dari data kita tergambarkan nggak yang seperti itu. Karena yang diteliti di Smeru itu di tingkat nasional gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi jurnal. Barangkali kalau untuk jurnal saya nggak punya pengalaman dan kalau saya terlalu tinggi kali ya udah nggak kepikiran buat juga ke jurnal ya nggak mungkin buat yang anak-anak muda. Saya punya pengalaman ketika menulis untuk dikirim ke koran gitu kan, hanya opini saja. 2 kali itu berhasil terbit waktu di Riau tanpa review, tapi hasilnya tahu-tahu diedit gitu kan. Kemudian ketiga kali, keempat kali, nggak pernah itu gagal. Sampai saya mikir apa ya kelemahan saya gitu. Padahal pertama kedua kok enak. Jadi yang ketiga tuh semangat. Setelah ditolak-tolak, turun tuh nggak semangat lagi. Ternyata pas saya analisis sendiri, rasanya yang ke satu dan kedua tulisan saya simple gitu kan, nggak terlalu banyak menggunakan statistik, datanya juga nggak banyak, hanya satu fokus gitu kan. Kemudian yang berikutnya itu saya terlalu rinci, banyak ke apa statistiknya, penggunaan metode statistik banyak. Ternyata mungkin itu nggak menarik perhatian dari redaksi gitu ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mbak Yesa,
barangkali belum sampai ke triknya. Nanti kalau menulis itu fokusnya harus yang seperti ini supaya barangkali dari redakturnya punya ketertarikan sehingga ini mudah gitu. Barangkali Mbak Yesa kan udah beberapa kali juga yang sempat gagal. Itu bisa nggak dianalisis? Oh ternyata yang bisa diterima yang seperti ini. Nah, itu bisa nggak? Kalau bisa barangkali ini juga berguna buat teman-teman yang masih punya kesempatan panjang ya untuk menulis di media semacam jurnal ini. Barangkali itu Pak Zul dan Mbak Yesa. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini untuk pertanyaannya. Mungkin langsung aja dijawab dulu ya Bu Aisyah. Ya, Terima kasih, Pak. Mungkin ke ya. pertanyaan yang kedua dulu ya, Pak, yang lebih Oke. saya ingat tadi. Eh, mungkin konteksnya beda ya, Bu, untuk review apa? Untuk review artikel yang sifatnya opini sama review jurnal, karena review jurnal itu 10.000 kata dan tidak mungkin gitu, tidak kayak tadi saya bilang untuk dalam rangka kredibilitas itu nggak mungkin nggak direview. Tapi kalau artikel opini pribadi mungkin karena cuma berapa kata doang, jadi ya mungkin acceptance rate-nya tingkat tingkat diterimanya juga lebih tinggi. Cuma mungkin tadi untuk pertanyaan gimana sih caranya topiknya ya Bu ya supaya lebih spesifik atau seperti apa gitu ya supaya tetap bisa diterima seperti itu. Jujur saya bahkan belum pernah menulis artikel pribadi, artikel yang sifatnya opini gitu ya di apalagi di media massa gitu belum pernah. Jadi mungkin saya juga nggak terlalu berpengalaman. Tapi mungkin kurang lebih memang ketika cakupan artikel itu kan dia sifatnya spesifik gitu ya, sifatnya kayak A ya A aja gitu, nggak bisa banyak yang dibahas. Mungkin itu juga jadi salah satu pertimbangan. Terus mungkin yang saya tahu juga apa namanya kualitas tulisan dari kualitas tulisan yang menentukan artikel pribadi itu diterima di media massa atau enggak itu juga kayaknya standarnya tiap media massa juga beda-beda. Dan itu juga bisa jadi kayak seperti jurnal juga ke masuk nggak ke media massa ini, masuk nggak topiknya itu ke media massa A, masuk nggak ke media massa B. Jadi memang mungkin beda-beda. Tapi mungkin kalau dari segi saran saya juga tidak terlalu berpengalaman Bu untuk milih kayak artikel, ya maksudnya topik atau redaksi yang seperti apa sih yang dimau sama media massa kayak gitu. Soalnya kalau Ya. jurnal spesifik sih, saya punya jurnal statistik ya saya tawarinnya sama yang statistik general gitu. Saya punya jurnal tentang metodologi tadi ya saya tawarinnya ke metodologi ke publikasi publisher yang memang mencakup metodologi tadi. Mungkin lebih kesesuaian cakupannya, Bu. Terus pertanyaan pertama kayak saya pernah baca juga jurnal yang Ibu bilang dan bahkan saya jadiin referensi juga di literatur. Mungkin yang menjadi pembeda Bu, si Semeru itu dia itu kan pakai Susenas Maret dan September 2020 dan itu Ya. sampelnya bukan panel. Dan analisis yang mereka lakukan itu bukan analisis yang sifatnya transisi kemiskinan. Jadi sepertinya kayaknya mereka agregat. Yang dilihat dampak COVID, dampak naik turunnya itu secara agregat. Kalau saya kan ngelihat individu A naik atau naik miskin, tetap miskin atau enggak, individu B tetap turun jadi miskin atau enggak, individu B keluar dari kemiskinan atau enggak. Jadi sifatnya beda. Kemudian untuk klasifikasi yang World Bank tadi bisa aja sih sebenarnya. Cuma kalau saya kemarin karena terobosannya Indonesia itu nggak punya garis kerentanan miskin itu, menurut karena pada saat pandemi orang-orang yang rentan miskin itu juga harusnya diperhatikan, makanya saya klasifikasiin itu. Karena kalau World Bank kan dia sesederhana 40%, 40%, 20%. Yang masuk dalam 40% tengah belum tentu juga dia rentan miskin gitu. Dan dalam proses saya menentukan garis kerentanan kemiskinan itu juga mengacu ke jurnalnya World Bank juga, mereka tuh memang sudah sampai ke tahap menentukannya itu dilihat juga dari ketika pemerintah punya program apa. Kalau saya contohnya program PKH punya dana sekian, kira-kira kalau dana sekian itu dibagiin semuanya ke yang rentan miskin tuh bisa bikin mereka tetap gak miskin gitu. Jadi ada simulasi-simulasinya, simulasi yang menggunakan apa ya alokasi apa ya sifatnya menentukan garis kerentanan miskinnya itu melihat kemampuan pemerintah untuk menanggulangi untuk prevent orang-orang supaya nggak jatuh miskin kayak gitu. Jadi mungkin memang ininya berbeda. Seperti itu. Yang itu saya udah baca, penulisnya Pak Surya Hadi bukan kalau nggak salah orang Semeru ya gitu. Semoga Ya, menjawab Bu. Ya, terima kasih cukup Mbak. Mbak Esa. Makasih Mbak. Demikian ya Bu Rini ya. Jadi Iya, eh, terima kasih Pak Sur. cukup berbeda antara yang ditulis di Semeru dan Mbak Esa tuliskan. Nah, di layar juga sudah ada raise hand dari Bu Aini. Bu Aini, silakan Bu Aini. Baik, terima kasih Pak Suryana dan juga Mbak Yesa ya.
Jadi dari jurnal yang disampaikan tadi bagus banget, terus kemudian paparannya mengenai kiat menulisnya juga ya sangat bermanfaat lah buat kita. Nah, cuman saya tadi berpikir ya kalau dari sebagai seorang pemula misalnya gitu ya, dia akan menulis itu dia menurut pengalaman Mbak Ayesa ya, berangkat dari pengalaman Mbak Ayesa. Nah, itu dia harus mulai dari tema yang dia senangi atau based on data gitu yang dia lihat, terus kemudian coba dia amatin mana yang menarik karena jujur aja dulu waktu pertama kali saya coba mulai menulis itu ketika saya tertarik dengan satu tema gitu ya, tema yang saya senangi itu tapi ternyata misalnya datanya tidak mendukung gitu. uh, Begitu kita lihat data yang ada gitu ya, terus kita pengen nulis apa yang menarik dari sini, kadang-kadang tuh juga tidak segampang itu. Nah, bagaimana caranya pengalaman Mbak Ayesa ya untuk membuat kita tuh jadi punya ide menulis, tapi juga apa ya? eh, Kita tertarik dan datanya juga ada itu biasanya kan butuh waktu ya, butuh waktu untuk tahu datanya dari mana saja, terus apa apa yang harus kita kumpulkan pasti butuh membaca juga. Nah, sementara kita juga harus di sela-sela pekerjaan gitu ya, harus mengerjakan pekerjaan utama. Nah, itu bagaimana caranya memaintain keinginan untuk menulis itu terus ada gitu loh, di antara kesibukan dan di antara mentok-mentoknya antara data dan tema yang ingin kita tulis gitu. Ya, Itu aja sih sebenarnya simpel gitu ya. Artinya itu banyak dialami oleh teman-teman kita yang biasanya mereka juga sebenarnya pingin menulis tapi kadang di sela-sela kesibukan itu yaitu tadi mentok di tema atau mentok di data. Nah, seperti itu sih Mbak Yesa. Terima kasih Pak Sur dan Mbak Yesa. makasih Bu Aini. Padahal kita udah bekerja di pabrik data ya tadi yang Mbak Esa sampaikan ya. Tapi selalu merasa kurang data. Oke, silakan Mbak Esa. Ya, langsung jawab ya Pak. Mungkin Ya, satu hal sih yang saya lupa lupa sebut juga. Menurut saya tulisan saya kemarin jurnal itu juga bisa lolos. Itu tidak lepas dari resource yang saya punya itu memang alhamdulillahnya bagus. Artinya kemarin itu tulisan itu pun sudah disupervisi saya sama profesor saya di LSI yang memang profesor of statistics. Jadi memang mungkin eh, menghasilkan tulisan yang layak itu memang resource-nya kadang nggak dari diri sendiri, tapi juga masukan atau input-input dari orang lain. Mungkin menjawab juga tadi pertanyaan Ibu, gimana sih caranya supaya nggak mentok gitu ya. Mungkin Ibu bisa start juga dari mencari rekan-rekan atau rekan-rekan di BPS yang mungkin ketertarikannya sama kayak Ibu. Jadi bisa kerja bareng, sifatnya bisa kolaborasi, nggak harus kerja sendiri. Jadi mungkin ada penyemangat juga ketika ada partner. Kemudian kalau pertanyaannya datanya terbatas, kemudian gimana sih milih topik tapi datanya ada. Nah, itu memang sebuah sebuah tantangan sih Bu. Kalau di kasus saya sendiri, saya menemukan masalahnya, tapi datanya nggak ada kan karena data panel Susenas nggak ada. Nah, itu justru saya jadiin sebagai motivasi. Gimana ceritanya dengan data yang terbatas itu saya bisa menghasilkan analisis sedemikian rupa. Nah, itu ternyata memang sudah ada yang mengatasi sebelumnya dan saya aplikasikan kayak gitu. Tapi memang proses pencarian topik, pencarian masalah, itu memang harus beriringan juga dengan ketersediaan data. Karena memang kita orang-orang statistik terbiasa sama data sekunder. Beda cerita sama teman-teman saya yang non statistik itu mereka mereka tuh nggak start dari nyari data dulu sih kadang. Mereka ya udah mereka punya pertanyaan apa ya nanti bisa cari data primer atau data yang sifatnya bukan dari survei, sifatnya mungkin data-data yang kayak mungkin kalau anak-anak kayak anak jurusan hubungan internasional gitu mereka nyari data-data yang berupa skrip, data kualitatif kayak gitu tuh banyak sumbernya sih Bu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri harus beriringan sih antara pencarian topik dengan data yang tersedia. Kalau kasus orang-orang BPS. Semoga menjawab Bu ini. Terima kasih Mbak Yesa. Ya berarti mungkin salah satu kiatnya adalah kolaborasi juga ya kan Mbak Yesa, supaya nggak mentok gitu. Oke, terima kasih Mbak Yesa dan Pak Sur. baik. Makasih Bu Aini untuk pertanyaannya. Dan menariknya dari jurnalnya Ayasa justru malah bisa melingkan ya dengan synthetic panel tadi. Dan itu luar biasa menurut saya bisa memberikan informasi terbaru terkait dengan penanganan kemiskinan dari data yang tadi non panel bisa jadi panel gitu. Itu temuan menarik ya. Hmm. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya silakan di chat
Seperti tidak ada. Oke. Baik, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Mbak Esa. Ada pertanyaan Pak di itu di chat Oh, oh Mbak di Anissa. Bu Lili, Ya, Bu silakan Mbak Lili. Anissa. Oh, boleh Mbak Nisa. Siapa? Bu Lili. Terima kasih. Maaf, Bentar. Ayesta. Sebenarnya pertanyaannya simpel aja. Cuma saya penasaran aja gitu kan. Seiring dengan perkembangan zaman kan banyak sekali metode penelitian yang baru nih. Semakin Hmm. keren namanya itu semakin susah gitu untuk dikerjakan. Nah, di BPS itu kan kita punya banyak sekali data ya. Namun kadang kita juga nggak tahu cara ngolahnya itu gimana gitu kan. Nah, gimana sih kamu bisa tetap up to date gitu dengan metode penelitian yang sekarang udah macam banyak banyak banget apa macamnya gitu. Kayak misalnya yang kamu kerjain ini apa synthetic panels gitu. Eh, terus apakah kamu punya mentor atau kamu punya gimana caranya gitu. Terus software apa yang kamu pakai? Kan sekarang banyak banget ya software-software yang banyak kan sih berbayar ya. Kalau yang open yang nggak berbayar tuh misalnya kayak R gitu, gimana kamu belajar untuk uh, mengapa belajar mengenai metode penelitian yang baru yang up to date kayak yang kamu kerjain ini. Itu aja sih. Terima kasih. Oh ya, Oke. kadang kan kita udah punya topik nih, kita udah punya data, tapi kayak nggak pede gitu dengan metode penelitiannya gitu. Kayak pingin mencoba hal baru tapi susah untuk dipelajari. Mungkin ada tips and triknya dari kamu. Makasih. Ya, makasih Mbak Anissa. Jadi pertanyaannya masalah oh, termasuk update skill berarti ya Mbak Anissa ya, dengan berbagai program yang baru, bagaimana Ayesa apa namanya beradaptasi lah dengan berbagai keterbaruan ini. Silakan Ayesa. Iya Pak. Tadi kalau pertanyaan Wanisa untuk update skill data processingnya atau Hmm. metodenya sebenarnya bisa jadi sama sih. Cuma saya punya satu link, ini DataCamp, mungkin Bapak Ibu udah terkenal. Dengan sekarang semakin terkenalnya Big Data, orang-orang tuh banyak yang belajar dari DataCamp ini. Di DataCamp ini Mhm. dia nggak cuma ngajarin, bisa saya share datacamp.com, nggak cuma ngajarin apa ya penggunaan R atau penggunaan stata, penggunaan yang sifatnya data processing, tapi juga ada beberapa yang mengajarin metodologi. Cuma mostly memang ada yang mengenai big data kayak machine learning dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kemudian kalau pertanyaannya gimana caranya bisa up to date terus sama metode terbaru, mohon maaf jawaban saya akan sangat klise tapi memang harus intinya harus banyak membaca Mbak. Harus banyak baca-baca referensi, harus referensinya harus ini membosin Bu ini banget ya, boring banget jawabannya. Tapi memang harus banyak baca, harus banyak baca referensi. Nggak harus referensi inian sih, nggak harus referensi internasional, nggak harus referensi yang sifatnya lembaga dunia juga enggak. Tapi meskipun memang kalau kayak World Bank itu mereka kan punya divisi R&D kayak research and development-nya mereka punya, dan itu mereka terus-terusan tuh secara apa ya, secara sustainable mereka mengembangkan metode-metode untuk pengentasan ya metode untuk analisis kemiskinan gitu. Memang kuncinya harus belajar membaca sih seperti itu Mbak. Menjawab Ya, gak? jangan berhenti Sip. membaca ya. Udah kayak Iya. kayak ditabok nih sama Ayesa nih. Iya. Saya udah Karena lama saya berhenti juga membaca nih. banyak baca kayak bacanya emang referensinya aja tuh kalau kita jurnal itu nggak ada orang yang referensinya kurang dari 10 Pak, pasti di atas Iya. 20 bahkan 20 lebih. Karena nggak mungkin, maksudnya pasti takutnya ada informasi bahkan yang belum kita tahu gitu kalau kita tuh bacanya belum banyak kayak gitu. Mungkin kalau untuk update metodologi bisa mulai dari banyak baca itu sih, metode-metode terbaru. Mungkin Mbak Nisa bisa yang resource menurut saya resource terbesar yang connect sama pekerjaan BPS atau apa metode-metode yang sering BPS pakai itu memang dari World Bank. Oke. Mm. Gimana Mbak Nisa menjawab? Oke, sip. Baik, di chat ada pertanyaan dari Mas atau Pak Anggoro dari BPS Lampung. Pak Anggoro mau disampaikan langsung atau saya bacakan aja? Pertanyaannya untuk jurnal internasional Q1 tadi, bagaimana biasanya pengaturan terkait toleransi persentase plagiarismenya, Mbak Yesa? Ya, Silakan di-share ya. ya pertanyaannya menarik. Eh, jadi karena ini juga adalah hasil disertasi saya, kalau
Jadi kalau saya nggak tahu kalau di dalam negeri, kalau di luar kampus-kampus di luar negeri itu mereka memang ada toleransi plagiarismenya. Jadi toleransi seberapa banyak kalimat-kalimat yang mirip sama tulisan-tulisan yang sudah terpublish sebelumnya. Nah, kalau di kampus saya untuk disertasi itu kalau nggak salah sekitar 10%. Itu sebenarnya cukup rendah juga sih. Jadi 10% aspek dari tulisan yang saya statement, tulisan, kata-kata yang saya punya yang mirip sama tulisan sebelumnya itu toleransinya sebanyak 10% seperti itu. Cuma kalau di Springer sendiri saya juga nggak tahu, tapi mungkin Bapak bisa langsung buka, saya bantu linknya. Dia dia mention kok di artikelnya itu dia mention mengenai plagiarism. Sebentar ya Pak. Terus untuk pengecekan plagiarismenya itu apa pengecekan kemiripannya itu kalau di luar kita biasa pakai namanya Turnitin dan itu berbayar. Itu memang setiap tugas nggak peduli itu disertasi atau apapun itu harus melalui Turnitin dan harus dicek presentasinya seberapa banyak. Mungkin jawaban plagiarismnya itu saya taruh di chat aja ya Pak Surya. Ya, silakan. Ya. Di sini dia nggak secara eksplisit mention berapa sih, cuma dia bilang di mereka pakai aplikasi apa gitu untuk pengecekan. Ya, Oke. itu Pak. Ya, demikian Pak Anggoro ya dari Lampung. Silakan dibuka link yang telah disampaikan oleh Mbak Esa di chat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pusdatin Keluarga, Pak Aprizal, disilakan Pak. Ya. Nanti selanjutnya setelah itu Mbak Bu Kapten Ari dari BPS Kota Jakarta Utara juga akan bertanya. Ya, silakan. Masih di mute suaranya Pak Aprizal. Halo, Pak Aprizal sepertinya nggak freeze ya. Oke, kita pindah dulu ke Kedengaran? Bu Ar. Oh, Pak, sorry. Silakan Pak Aprizal, tadi nge-freeze. ya, 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 izin Pak. Sebenarnya silakan. mau konfirmasi untuk data yang digunakan oleh Bu Ayesa untuk penulisan jurnal tadi terkait kemiskinan tadi menggunakan data Susenes tadi. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Saya sempat ketinggalan nggak menyimak dari awal. Untuk Mm-mm. data Susenes yang digunakan tadi kalau tidak salah menggunakan beberapa series data Susenes ya Bu. Kemudian apakah tadi kan ada pergeseran misalnya yang dikatakan oleh Pak Suryana ada yang bergeser dari kelompok rentan menjadi middle misalnya begitu. Apakah artinya di sini data yang dianalisis ini menggunakan antar Susenas, antar tahun data Susenas tersebut merupakan orang yang sama atau keluarga yang sama? Pertama itu yang ingin saya tanyakan, mau konfirmasi itu. Kemudian yang kedua terkait penulisan jurnal, Bu, apakah ada kecenderungan misalnya untuk bisa diterima di jurnal internasional itu terkait atau autor atau penulis itu berasal dari harus atau tidak dari institusi yang berbeda, misalnya kolaborasi antar institusi misalnya seperti itu, atau boleh saja dari satu institusi yang sama. Kira-kira peluang untuk diterimanya apakah ada pengaruh atau tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait referensi tadi, Bu, apakah dalam penulisan jurnal itu terkait referensinya itu ada keharusan atau misalnya tipsnya misalnya apakah referensinya tuh harus berapa persennya merupakan jurnal atau boleh buku atau seperti apa? Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Suryana, Bu Ayesa. Baik, terima kasih Pak Aprizal untuk pertanyaannya. Mungkin disambung dulu dengan pertanyaan Bu Ari ya, Bu Aisyah, karena Boleh silakan Pak. biar langsung aja ya. Silakan Bu Ari. Terima kasih Pak Siang Mbak Elsa. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing siang ini. Ini pertanyaan simpel aja sih Pak Sur, karena saya nyiapin 3 pertanyaan, tiga-tiganya udah ditanya semua tadi sama penanya terdahulu gitu kan. Jadi ini sebenarnya ada satu ini sih. Jadi kalau saya nyimak dari yang disampaikan Mbak Yesa tadi itu kan, jadi penulis di lingkungan akademis sama jadi penulis di lingkungan kerja seperti kita itu vibes-nya pasti beda ya. Kalau di lingkungan akademis sekitarnya itu sudah supporting, udah menunjang gitu kan, dari sisi materi ada, dari sisi apa namanya teman diskusi ada dan sebagainya. Tapi kalau dari buat kita
atau buat Mbak Yesa dan teman-teman yang mungkin masih apa namanya semangat untuk berkaryanya tinggi tetapi terkendala dengan waktu, berbagi waktu dengan pekerjaan itu menjadi hal yang sangat luar biasa gitu kan. Syaratnya memang satu intinya komitmen seperti yang Mbak Yesa bilang tadi. Artinya kalau udah komit belajar pasti dilakoni gitu kan ya. Cuma saya pengen sebenarnya kita pun bisa menciptakan suasana supaya teman-teman itu juga masih senang untuk menyisihkan waktu belajar gitu ya Pak Surya. Nah, saya sebenarnya pengen dengar dari sisi Mbak Ayesa sebagai orang yang istilahnya masih memiliki minat besar untuk menulis dan harapannya ini bisa juga ditularkan ke kami gitu kan. Pengennya tuh kayak gimana sih Mbak Yesa supporting system di lingkungan kerja supaya apa namanya semangat menulisnya itu nggak kendor gitu ya. Maksudnya gini, BPS itu kan tugasnya memotret ya. Walaupun tugas kita memotret, kita pun harus bisa memaknai apa yang kita potret. Tapi jangan sampai opini pribadi kita mempengaruhi cara kita mengambil data. Jangan sampai nanti pada saat kita nyacah di lapangan, misalkan Susenas gitu ya, si ibu bilang saya pakai garam sekian karena memang satu keluarga senang garam semua, tapi kita tahu bahwa itu sudah di luar range dan itu akan mempengaruhi analisis kita misalkan gitu kan. Nah, kan itu juga tidak boleh begitu. Nah, yang pengen saya tahu sebenarnya harapannya gitu loh dari teman-teman yang masih senang menulis, yang masih senang apa namanya belajar, apa sih yang dibutuhin dari lingkungan kerja gitu supaya semangat itu tetap kejaga, tapi kita juga bisa saling support untuk mewujudkan itu. Sebenarnya itu aja sih. Mumpung ada Pak Sur, Mbak Yesa, siapa tahu nanti bisa direalisasikan Bisa gitu ya. dieksekusi ya, Bu. Iya. Bisa dieksekusi gitu. Jadi kami di wilayah juga bisa mengikuti untuk mendukung itu gitu. Itu aja sebenarnya kalau dari sisi yang disampaikan tadi lah Mbak Esa dan Bu Rini sampaikan menulis vulnerability, inequality itu metodenya banyak. Caranya banyak gitu tergantung apa yang pengen, sudut pandang mana yang mau dilihat. Dan buat saya semuanya itu sebenarnya saling melengkapi informasi itu. Jadi menarik banget dan luar biasa. Itu aja Pak Sur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Yesa, dua penanya ini silakan ditanggapi. Ya, untuk pertanyaan Bapak Afrizal tadi ya, yang mudah dulu, yang pertama mengenai apakah untuk lolos itu autornya, penulisnya itu harus dari institusi yang berbeda untuk meningkatkan kemungkinan kemungkinan diterima atau enggak. Em, Sebenarnya yang menjadi poin pertama tuh bukan latar belakang penulis sih, tapi kelayakan dari tulisannya. Meskipun memang mungkin kadang berkaitan ya, berkorelasi. Maksudnya biasanya kalau ya yang universitas atau institusinya bagus ya biasanya tulisannya juga akan bagus meskipun meskipun biasanya kayak gitu. Tapi biasanya memang yang menjadi poin penting tuh kelayakan tulisannya sih, bukan background dari atau afiliasi dari si penulisnya. Cuma memang saya juga baru nggak sih tadi pas Mas bilang biasanya beberapa tuh autor orang beda beda institusi Beda. gitu ya. Hmm. Mungkin menekankan kolaborasi, tapi kayaknya tidak, menurut saya tidak meningkatkan peluang untuk diterima juga sih, meskipun memang kolaborasi kalau di ini ya dari perspektif akademisi gitu ya, dari perspektif akademisi memang di lingkungan apa akademis itu memang banyak kolaborasi bahkan antar universitas. Mungkin di situ mereka lebih mencari ini sih, melengkapi. Jadi gimana caranya mempunyai punya tim yang bisa saling melengkapi gitu. Makanya mungkin ngambil dari eh, institusi sekian, mungkin misalkan bahas kemiskinan saya ajak orang TNP2K karena mereka punya inian, terus nanti untuk memperkuat lagi saya ajak lagi orang dari Semeru gitu, mereka untuk mungkin untuk memperkaya tulisan yang apa jurnal yang dipunyain. Terus pertanyaan berikutnya mengenai apa tadi ya, Susenas ya. Intinya jadi Susenasnya itu nyambung juga sama mas-mas yang Pak Arianto yang nanya di chat. Oh ya, di chatnya sekalian aja ya. Ya, saya izin share screen lagi. Memang jurnal saya tuh jurnal yang sebenarnya pada intinya tuh sebenarnya menguji performance dari si synthetic panel sini. Jadi kan tadi Masnya nanya juga tuh, ada yang nanya kualitasnya seperti apa gitu kan. Sebentar. Udah terlihat ya Pak Surya? Masih proses. Ya, oke. Sorry. Mungkin tadi Pak Afrizal ke skip yang ini ya. Ke skip yang ini ya. Ya.
Betul ya? Ya. Jadi karena saya punyanya Susenas 2019 dan 2020, rumah tangganya beda. Nah, gimana ceritanya saya bisa analisis apa status kemiskinan untuk rumah tangga yang sama di tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, itu yang saya pertahanin sampel tahun 2020. Sampel tahun 2020 konsumsi mereka yang utamanya tahun 2020 itu saya pertahanin, konsumsi yang realnya saya pertahanin. Yang perlu diestimasi itu yang konsumsi tahun 2019 untuk yang tahun 2000 untuk rumah tangga tahun 2020. Itu yang diestimasi. Dan itu estimasinya menggunakan karakteristik rumah tangga yang ada di tahun 2019. Jadi kayak melakukan imputasi pada umumnya. Model Ya, ya. statistiknya juga kayak regresi pada umumnya. Jadi menggunakan karakteristik-karakteristik rumah tangga yang ada di tahun 2019. Dan itu juga harus menggunakan variabel yang sifatnya time invariant. Karena ini kita panel, jadi kita menggunakan karakteristik yang nggak berubah dari tahun 2019 ke tahun 2020. Karena kan ini ceritanya panel. Jadi gimana ceritanya karakteristiknya sama. Nah, itu makanya yang dipakai pun kayak pendidikan, makanya KRT-nya juga dibatasin. Di sini cuma rumah tangga yang KRT-nya 25 tahun sampai berapa tahun gitu saya lupa. Terus sama gender juga, jenis kelamin kan pasti nggak berubah. Ya. Terus juga habis itu umur pasti nggak berubah, sama apa lagi ya saya lupa. Kalau nggak salah lokasi tempat tinggal atau apa gitu, dengan asumsi nggak ada migrasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus tadi pertanyaan satu lagi saya lupa, maaf Pak Frizal. Pak Suryana bisa dibantu Pak. Yang pertanyaan kedua tadi apa ya dari Pak Frizal? Referensi jurnal. Oh, referensi. Jurnal, buku, Nggak gitu, ada aturan sih komposisinya. harus jurnal atau ya nggak ada aturan harus jurnal atau buku. Sebenarnya kenapa kemungkinan besar itu jurnal? Karena jurnal itu kan hasil penelitian ya. Kalau buku mungkin dia bisa kompilasi juga. Tapi biasanya kemungkinan besar emang jurnal gitu karena memang jurnal kan ada hasil temuan dari penelitian sebelumnya gitu. Jadi ada mengacu ke referensi apa yang sudah dilakukan di periode sebelumnya seperti itu. Cuma mungkin nggak ada aturannya sih harus berapa persen jurnal, berapa persen buku. Sepertinya nggak ada aturan, nggak ada standarnya gitu, Pak. Seperti itu. Oke, Semoga menjawab. baik, makasih Mbak Aisyah. Nah, terakhir menjawab pertanyaan Bu Ari, justru ini konklusinya malah ya terkait dengan kantor kita. Dukungan seperti apa yang dibutuhkan oleh Apa ya? Aisyah dan Aisyah yang lain yang semangat menulis masih tinggi. Di sisi lain, kantor kita juga kesibukannya luar biasa gitu ya. Monggo Aisyah. Tadi mungkin balik lagi ke apa jawaban saya untuk pertanyaan yang tadi buah ini ya Pak. Mungkin resource cari teman sih, cari teman sebenarnya eh, apa saya juga bukan saya bukan cuma jurnal ya. Biasanya kalau kayak konferensi gitu atau kemarin saya tahun lalu menang lomba BI itu juga itu karena saya kolaborasi sama teman saya yang ada di BPS, bisa di BPS RI, bisa di BPS lainnya. Jadi mungkin memang eh, paling pertama tuh harus nyari orang yang satu frekuensi sih, harus nyari orang yang mempunyai minat dan bakat yang sama. Cuma kalau pertanyaannya gimana di kantor itu bisa membangun vibe suasana yang bisa kurang lebih saling mendukung satu sama lain itu kayak balik lagi gimana ya susah juga ya karena tiap orang ketertarikannya beda, penggunaan waktu luangnya juga beda-beda. Jadi mungkin nggak tahu deh kalau itu saya juga bingung Pak. Mungkin Pak Suryana Minimal udah minimal kepikiran. perizinan dari kantor tidak dipersulit itu ya Aisyah Iya ya. perizinan, mungkin perizinan seperti itu. Mungkin atau iya, atau apa ya? Bingung juga sih. Atau mungkin kalau kayak promosi sekalian, kalau di Jakarta Barat kita punya simfoni, jadi itu kayak sharing pengetahuan gitu. Mungkin di Oke. situ juga dengan sharing pengetahuan itu mungkin bisa jadi menyemangati apa namanya pegawai yang lain gitu untuk kayak kalau kapan-kapan kita kolaborasi gitu atau kapan-kapan dengan Oke. metode ini tuh kita bisa praktek sesederhana aja praktek-praktek kayak ngolah-ngolah data sederhana atau analisis sederhana seperti itu. Gak menjawab ya, mohon maaf Bu Ari. Mungkin Pak Suryana punya jawaban yang lebih menarik. Nggak boleh moderator nggak boleh jadi pembicara katanya Aisyah. Itu bukan pertanyaan ujian, Ayesa. Itu pertanyaan Itu justru pertanyaan. harapannya maunya seperti apa gitu loh. Iya, iya, Keinginannya iya. seperti apa gitu. Terima kasih, Ayesa. Oke, Iya, makasih Bu. makasih. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah sekira cukup untuk sesi tanya jawab bersama audiens Aisyah dan eh, izinkan saya menyimpulkan terkait dengan JBI seri perdana ini. Yang pertama, Aisyah sudah menyajikan terkait dengan novelty dari tulisan jurnalnya di Springer ya, dan kesimpulan yang tadi disampaikan bahwa ada kelompok kemiskinan struktural yang kaitannya berasosiasi dengan
illiterate dan pendidikan yang rendah gitu ya. Yang kedua, bahwa ada kelompok rentan baru yang muncul selama masa pandemi COVID-19 tadi. Dan yang ketiga, eh, sulitnya orang-orang miskin itu bisa naik kelas gitu ya. Dan ini menjadi PR pemerintah. Kalau Bapak Ibu membaca lengkap jurnal yang ditulis, di sana juga eh, Mbak Ayesa menyampaikan beberapa rekomendasi ya, kalau tidak salah terkait dengan eh, meredesain, mendesain ulang bagaimana pengentasan kemiskinan. Tadi usulannya dari Mbak Ayesa adalah kepada pencegahan atau preventing. Kemudian bagaimana pentingnya meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan ya, itu juga karena mereka terjebak pada kemiskinan yang struktural. Juga Mbak Ayesa juga menyampaikan tips-tips dalam menulis jurnal dan bagaimana diterima di jurnal internasional. Dan tadi disampaikan juga beberapa misconception terkait dengan penulisan jurnal yang saya juga mengalami hal itu ya yang disampaikan oleh Mbak Ayesa. Baik Bapak Ibu, mari berikan aplaus yang meriah untuk Mbak Ayesa atas presentasi dan tanya jawabnya ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ayesa untuk sharingnya dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti sesi JBI ini dari awal sampai berakhir. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ayesa untuk menyampaikan closing statement. Silakan. Closing statementnya apa ya? Saya juga bingung. Mungkin apa ya? Saya juga bingung. Semoga ini aja sih. Semoga paparan saya hari ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu terkait Ya. proses publikasi jurnal. Nggak harus jurnal internasional, tapi jurnal nasional juga kemungkinan kurang lebih sama. Jadi mungkin eh, closing statementnya mungkin kalau Bapak Ibu bingung, carilah partner yang sama-sama bingung biar bingungnya sama-sama, Pak. Jadi bisa cari solusinya juga sama-sama seperti itu. Oke, Sekian, Pak. baik, makasih Ayesa. Selanjutnya saya kembalikan ke MC, silakan Mbak Rati. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Seru sekali ya Pak, terutama bahasan yang terakhir Ya, tadi. luar biasa. Ya baik, Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus yang sangat meriah lagi kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan sangat memotivasi. Ya, oke. Ya, soalnya kita di Zoom ya, jadi agak sepi kalau nggak dikasih musik. Hmm. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan untuk Mbak Ayesa dan Bapak Ibu semua. Amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa akan ada sertifikat sehingga Bapak Ibu dimohon untuk tidak lupa melakukan presensi pada tautan yang telah dibagikan. Dan seseorang yang bijak pernah berkata, "Don't let your dreams stay dreams." Jika kamu mempunyai mimpi, jangan hanya berdiam dan bermimpi. Coba dan lakukan langkah sekecil apapun untuk mewujudkan mimpimu. Kami pamit dan sampai ketemu di JBI series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dipersilahkan meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih.